Yamahang wadami tang wateta. Ama Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Sarana kamana paripurnang. Ama Bante. Panatipata veramani sikkhapadang sammadiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Adinatana veramani sikkhapadang sammadiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Kame sumeccacara veramani sikkhapadang sammadiyami. Kame sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Musawata veramani sikkhapadang sammadiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhyami. Surameraya maccappammadatthana veramani sikkhapadang sammadiyami. Surameraya Majapahmadāthana
Weramani Sikapadang Samadhyami. Amabante sadu sadu sadu. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita membacakan Aradhana Dhammadesana bersama-sama. Kepada operator kami persilahkan. Mohon maaf sebelumnya kita bermeditasi dulu. Kepada Bante dimohon untuk bimbingan meditasinya. Para upasaka, upasika yang berbahagia dimanapun berada, yang mengikuti kegiatan puja bakti secara virtual yang diselenggarakan Wihara Widama Suka. Walaupun secara virtual, mari kita kuatkan keyakinan kita pada Tiratana, menguatkan kesungguhan kita agar kegiatan puja bakti ini menjadi lebih maksimal dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Mari kita memulai pengembangan batin atau cita bawana ini dengan duduk rileks. Ketika Ibu harus sekalian duduk bersila ataupun duduk di kursi, silahkan lepaskan ketegangan-ketegangan. Kendurkan bagian-bagian tubuh agar tubuh menjadi rileks. Demikian pula dengan batin kita, juga kita kondisikan agar rileks. Dengan sikap duduk yang nyaman, rileks, itu adalah langkah awal untuk mengembangkan batin kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama menjadikan napas alami yang ada di hidung menjadi objek perhatian kita. Kita semua bernapas. Napas alami itulah yang menjadi objek perhatian kita. Saat napas masuk, sadar itu sebagai napas masuk. Saat napas keluar, sadar itu sebagai napas keluar. Napas masuk, napas keluar yang alami itu yang menjadi pusat perhatian kita, yang menjadi objek perhatian kita selama kita mengembangkan batin. Ketika kita berusaha untuk mengarahkan perhatian kita pada napas alami, kita akan menemukan menghadapi objek-objek lain di luar napas alami yang muncul dari jasmani maupun yang muncul dari batin. Objek-objek itu kadang menyenangkan kita, tapi kadang juga tidak menyenangkan kita. Karena tugas kita adalah memperhatikan satu objek, yaitu napas alami, napas masuk, napas keluar, maka objek-objek yang lain yang muncul abaikan, karena bukan menjadi pusat perhatian kita. Ketika kita mengabaikan, muncul lagi, mengabaikan, muncul lagi, maka kita pun terus berusaha untuk fokus dan abaikan apa yang muncul dari batin dan jasmani, menyenangkan ataupun tidak, abaikan, dan kembalikan ke napas alami. Terus demikian, sampai kita konsentrasi
Ya, kita bisa fokus pada napas alami itu. Silahkan berjuang, mari kita melanjutkan pengembangan pikiran kita. Bhavana atau meditasi kita akhiri dengan Sabe Sata Bhawanusidata. Semoga semua makhluk berbahagia. Baiklah, terima kasih Bante atas bimbingan meditasinya. Marilah kita semua membacakan Parita Aradhana Dhammadesana. Kepada operator dipersilakan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, marilah kita bersama-sama memanjatkan aradana Dhamma Desana. Brahmacaloka dipati sahampati katanjalian diwara ayacata santi dasara paraja kajatika dese udamam anugam imam pajam. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Baiklah, kepada Bante kami persilakan. Sebelumnya kepada Bapak. Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawe rakati dhamma caringti. Dhamma akan melindungi mereka yang praktekkan Dhamma. Suara saya terdengar ya? Jelas, Bante. Para upasaka, upasika dimanapun berada, yang mengikuti kegiatan puja bakti secara virtual, secara daring, ya karena masih masa pandemi COVID-19. Masa di mana banyak hal yang mengubah tatanan kehidupan kita. Perubahan-perubahan yang terkadang bisa saja menguntungkan kehidupan kita, tapi bisa saja tidak menguntungkan kehidupan kita. Saya berharap para upasaka upasika dimanapun berada, yang tetap disiplin dalam protokol kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah. Ketika kita bisa menjaga diri kita sendiri, tentu kita juga menjaga orang lain, menjaga semuanya, sehingga sekalipun kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, kalau kita tetap disiplin, nah tentu kita akan kuat menghadapi kondisi-kondisi yang sekarang ini kita hadapi. Para ibu sekalian, ketika kita harus berhadapan dengan perubahan dalam kehidupan ini, apalagi perubahan itu tidak menguntungkan kita, terkadang mengguncang, menggoyahkan batin kita. Timbul kekhawatiran, muncul ketakutan terhadap
perjalanan kehidupan kita. Kita berpikir, apakah mampu melewati peristiwa-peristiwa dalam perjalanan kehidupan saya? Apakah saya mampu menghadapi persoalan kehidupan, perubahan kehidupan? Ya, keraguan itu muncul ya, karena ketidaksiapan kita menghadapi ya, proses kehidupan ini. Demikian pula ketakutan dan kekhawatiran juga muncul karena ketidaksiapan kita menghadapi ya, perubahan-perubahan dalam kehidupan ini. Para upasaka-upasika dimanapun berada, kalau kita berbicara tentang kehidupan, maka kita harus berhadapan dengan realita kehidupan atau fakta kehidupan. Nah, ketika kita berbicara tentang fakta kehidupan atau realita kehidupan, tentu tidak terlepas dengan hal-hal yang mengkondisikan kenyamanan dalam kehidupan kita, dan kita juga harus berhadapan dengan ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Nah, kenyamanan dan ketidaknyamanan ini adalah bagian dari perjalanan kehidupan. Nah, fakta kehidupan tidak terhindarkan ketika kita dilahirkan dalam kehidupan ini. Kita akan berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita bahagia, tapi kadang-kala kita juga akan berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita menderita. Jadi bahagia dan menderita adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Karena itu merupakan fakta kehidupan atau realita kehidupan. Demikian pula, ketika kita harus bersanding hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19, sesungguhnya juga merupakan bagian dari hukum ketidakkekalan, hukum anicca. Apakah semua orang berharap muncul adanya COVID-19? Tidak ada yang berharap. Tidak ada yang mengharapkan munculnya COVID-19. Tetapi itu fakta, itu realita, dan kemudian kita harus menghadapi dan tentunya kita harus melampauinya. Kalau kemudian kita berontak, mengeluh, ataupun ya, putus asa menghadapi kondisi ini, ya kita tidak akan bisa melampaui permasalahan yang sekarang ini kita hadapi. Ketika kita menyadari bahwa ini adalah bagian dari hukum ketidakkekalan, hukum perubahan, maka kita pun juga akan berusaha untuk bagaimana menghadapi, ya, bagaimana melewati sehingga kita ya tetap bertahan dalam kehidupan ini. Itu kalau kita memahami. Itu kalau kita mengerti. Nah, kembali kepada ketidaksiapan tadi, ya, seringkali kita tidak siap dan kemudian tenggelam dengan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini. Ya, ambil contoh ya, yang sedang berlangsung di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, pandemi COVID-19 ini juga membuat ya banyak orang
merasa tidak nyaman hidupnya, merasa sulit hidupnya. Bahkan ada juga yang merasa sepertinya saya tidak mampu, ya, tidak mampu menghadapi COVID-19 ini. Tetapi ada orang-orang, ya, orang-orang yang tegar, ada orang-orang yang kuat, mampu bertahan dan mampu berjuang. Jadi ada dua tipikal manusia ketika harus berhadapan dengan masalah. Yang pertama, ada orang-orang yang kuat, ada orang-orang yang tegar, ada orang-orang yang mampu, sehingga mampu melampaui segala permasalahan dalam kehidupan ini. Nah, tipikal orang yang kedua adalah orang-orang yang ya hanya kerjanya hanya mengeluh, ya berontak, ya berpikir buruk, ya kemudian ya ujungnya apa? Ya ujungnya ya stres, depresi, shock, dan ya putus asa. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak siap menghadapi perubahan dalam kehidupan ini. Sehingga bukannya berpikir positif, berpikir buruk, tetapi malah ya berpikirnya malah berpikir buruk. Harusnya kan berpikir positif, ya, berpikir baik, ya. Bukan berpikir buruk atau berpikir negatif dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah semudah itu? Tidak, ya, tidak semudah itu. Karena segalanya butuh kesiapan kita untuk membangun kekuatan di dalam diri kita. Ya, ada muncul pertanyaan, Bante, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan ini? Ketika kita harus berhadapan dengan kesulitan dalam kehidupan ini? Kekuatan apa yang harus saya munculkan? Kekuatan apa yang harus saya tumbuhkan, kembangkan dalam kehidupan ini? Sehingga saya kuat, tegar menghadapi permasalahan dalam kehidupan ini. Saya kemudian menjawab bahwa ya kita harus mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri, dan tidak lari dari ya permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan ini. Kalau kemudian kita lari dan kemudian mencari solusi yang tidak tepat, tidak benar, justru kita akan jatuh pada penderitaan dan penderitaan kembali. Ya, penderitaan tidak akan ada habis-habisnya ketika kita salah mencari solusi menghadapi persoalan dalam kehidupan ini. Nah, kekuatan itu adalah kekuatan yang tumbuh dalam diri kita, bukan kekuatan luar diri kita. Nah, di dalam syair Dhammapada ada syair, ya, banyak orang pergi ke hutan-hutan, ya, ke gua-gua keramat, ya, ke hutan-hutan untuk mencari perlindungan. Nah, perlindungan seperti itu adalah perlindungan yang belum aman. Nah, maksudnya apa? Nah, ibu sekalian, ketika kita berhadapan dengan persoalan kehidupan, ya, kesulitan kehidupan, ya, permasalahan kehidupan yang mengguncangkan batin kita, yang mengoyak batin kita sehingga batin kita luka, terkadang ya, kita mencari cara-cara yang keliru. Ya. Mencari perlindungan yang keliru, perlindungan yang belum aman. Mencari kekuatan di luar diri kita. Ya. Pergi ke gua keramat, pergi ke hutan-hutan, ya, pergi ke tempat-tempat di mana ya, dia berpikir tempat itu adalah perlindungan yang aman. Padahal bukan perlindungan yang aman.
Apakah ada kekuatan seperti itu? Ada kekuatan seperti itu. Tetapi kekuatan seperti itu belum aman untuk membawa kita pada kebahagiaan. Membawa kita pada kedamaian. Oleh karena itu, kita harus mencari perlindungan yang tepat, yang aman, yang sesuai, ya. Ya, sebagai umat Buddha, ya, kekuatan itu adalah kekuatan Dhamma. Dan kekuatan Dhamma itu ya, harus kita kembangkan, kita tumbuhkan dalam diri kita. Bukan mencari kekuatan di luar diri kita. Ya. Mencari, ya, cari mantra, jimat, dan sebagainya untuk perlindungan. Ya, bisa saja itu kita lakukan, tetapi itu belum aman. Aman setahun, aman 2 tahun. Apakah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun aman? Belum tentu juga. Karena kehidupan ini ya dicengkram oleh ya yang namanya usia tua, sakit, dan kematian. Ya. Nah, usia tua, sakit, dan kematian adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Itu merupakan siklus kehidupan kita. Apakah yang dikatakan tempat-tempat tadi ya, yang ada perlindungan mampu mengatasi usia tua, sakit, dan kematian? Belum juga. Ya, belum tentu juga. Dan tentu nah, tidak mampu mengatasi itu. Nah, oleh karena itu, Ibu sekalian, ketika kita dihadapkan dengan persoalan dalam kehidupan ini, mari kita kembali pada perlindungan yang utama, perlindungan yang aman, ya, kekuatan yang muncul dari dalam diri kita, yaitu kekuatan Dhamma. Nah, Dhammo hawe rakati Dhamma sarinti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekkan Dhamma. Jadi, kita akan mendapatkan perlindungan ketika kita mampu mempraktekkan Dhamma. Artinya apa? Dhamma itu bukan sekedar teori yang memenuhi intelektual kita, sebagai pemuas intelektual kita. Bukan sekedar itu. Banyak teori Dhamma belum tentu ya, mendapatkan perlindungan ketika tidak mempraktekannya. Jadi pengetahuan Dhamma itu ya, seharusnya kita praktekkan dalam keseharian kita. Kita mengikuti Dhamma kelas, mendengarkan Dhamma, membaca buku Dhamma, ya, mengikuti kegiatan Dhamma Talk dan sebagainya. Nah, pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita serap itu seharusnya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mampu mempraktekkan, maka ya, akan tumbuh yang namanya ya, kekuatan Dhamma. Nah, kekuatan Dhamma itu yang nanti kita gunakan untuk menghadapi ya, proses kehidupan ini. Sehingga perjalanan kehidupan kita menjadi lebih maksimal lah. Ya, dalam arti kita mampu ya, melewati ya, perjalanan kehidupan ini dengan baik ya, dan bijak. Nah, dalam Bala Sutta, Ibu sekalian, ada 5 kekuatan yang harus kita munculkan ya, dalam diri kita. Nah, 5 kekuatan Dhamma itu, yang pertama adalah sadar. Ya, sadar. Nah, apa itu sadar? Ya, sadar adalah keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan adalah ya, sesuatu yang mengkondisikan kita menjadi tidak ragu di jalan Dhamma. Ya. Artinya ada kemantapan hati. Ada kemantapan hati. Ya. Nah, seringkali kan kita masih diliputi oleh keraguan-keraguan. Ya. Ketika kita misalnya selesai berbuat baik, kemudian mendapatkan kesulitan. Saya kok mendapatkan kesulitan ya, padahal saya berbuat baik. Ya. Kemudian timbul yang namanya keraguan-keraguan. Bermanfaat nggak sih berbuat baik ini?
Ada faedahnya enggak perbuatan baik ini? Ya. Contoh yang lain misalnya, ya kita menjadi aktivis misalnya, menjadi aktivis di wihara, di organisasi dan sebagainya. Nah, tapi kemudian kita harus berhadapan dengan ya, kesulitan-kesulitan ya, dalam kehidupan ini. Bisa muncul keraguan ketika kita merasa, loh saya ini kan sudah berjuang, saya sudah ya, menggunakan waktu saya, kehidupan saya, mencurahkan sepenuh hati untuk organisasi. Kenapa seperti ini hidup saya? Maka akan tumbuh yang namanya keraguan-keraguan. Kenapa? Kan tidak ada keyakinan. Ya, tidak ada sadar di situ. Ketika kita mempunyai sadar, mempunyai keyakinan yang kuat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan membuat batin kita menjadi luka. Kenapa? Karena kita mempunyai kemantapan hati. Keyakinan itu bukan sekedar sekedar percaya, bukan sekedar itu. Ya, saya ini udah umat Buddha, ya, saya punya liontin, saya punya gelang, ya, pasti ada perlindungan. Bukan sekedar itu. Ya. Keyakinan ini tumbuh seiring ketika kita ya, belajar dan praktek dhamma. Ya, ambil contoh misalnya, ketika ibu bapak saudara sekalian, para upasaka-upasika sekalian, ya, selesai berbuat baik, selesai melakukan hal-hal yang bermanfaat, kemudian timbul kebahagiaan, ya, timbul sukacita, merasakan ada faedah-faedah, manfaat-manfaat dari praktek dhamma itu, akan muncul namanya keyakinan. Sehingga besok berbuat baik lagi. Besok melakukan kebajikan lagi. Saya akan mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi. Nah, ketika kita berusaha untuk mengulang perbuatan baik itulah yang kan ada dasar keyakinan. Ketika seseorang yakin dengan perbuatan baiknya, manfaat dari perbuatan baik, dia tidak ragu lagi dalam praktek dhamma. Ya. Misalnya meditasi. Ketika para upasaka-upasika sekalian meditasi, mendapatkan manfaat, mengulang lagi, keyakinan akan menjadi kuat, ya, menjadi tumbuh, menjadi berkembang, dan akan mengulang kembali latihan-latihan itu. Nah, itu karena apa? Karena sudah tumbuh yang namanya sadar. Nah, sudah tumbuh yang namanya keyakinan. Keyakinan pada siapa? Keyakinan pada Tiratana, Buddharatana, Dhammaratana, Sangharatana. Nah, Tiratana itulah 3 permata sumber ya, keluhuran, sumber kesucian, sumber kebajikan. Nah, inspirasi dalam kehidupan kita. Ya, inspirasi untuk mengarahkan diri kita pada kehidupan yang berkualitas. Jadi ketika kita melihat Tiratana itu bukan sekedar melihat simbol-simbol Tiratana semata, tetapi betul-betul kita melihat keluhurannya, dan kemudian keluhurannya, kebajikannya itu juga ada dalam diri kita. Ya, ada dalam diri kita. Dari mana itu berkembang? Dari mana itu muncul? Ya, dari belajar dan praktek dhamma tadi. Jadi keyakinan di sini bukan sekedar keyakinan yang membuta, sekedar percaya, ya, kemudian memiliki simbol-simbol ya, dhamma, ya, bukan sekedar itu. Tetapi keyakinan di sini adalah keyakinan yang muncul, yang tumbuh dari belajar dan praktek dhamma. Dan keyakinan itu akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat ketika kita ya, semakin kuat juga belajar dan praktek dhamma. Jadi kekuatan keyakinan itu perlu dikembangkan. Supaya apa? Supaya kita tidak ragu menghadapi kehidupan ini. Supaya kita memiliki kemantapan hati menghadapi perjalanan kehidupan ini. Tanpa keyakinan, keraguan-raguan yang akan kuat. Ya, ragu-ragu menghadapi ya, perjalanan kehidupan ini. Mampu enggak ya? Mampu enggak ya? Saya bisa enggak ya? Bisa enggak? Akan muncul pikiran-pikiran seperti itu. Ketika kita tidak punya sadar, ketika kita tidak punya keyakinan. Nah, kekuatan yang selanjutnya adalah kekuatan wirya. Ya,
wirya. Ya, kekuatan semangat. Nah, kekuatan semangat. Ini penting Bapak sekalian. Dalam perjalanan kehidupan kita seringkali kendur, ya, kendur. Ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan, kesulitan-kesulitan kehidupan, ya. Sehingga kita menjadi kendur, tidak semangat lagi untuk praktek dhamma, melakukan perbuatan baik, melakukan hal yang bermanfaat. Nah, kenapa tidak semangat? Karena kadang-kadang kita terlalu berharap apa yang kita lakukan itu ya, mendapatkan buah pada saat itu juga, ya, muncul pada saat itu juga buahnya. Ya. Saya sudah berbuat baik, ya, sekian lama berbuat baik, kok begini-begini saja ya, tidak ada perubahan ya. Ya. Ini membuat kita menjadi kendur. Ya. Misalnya mereka yang sering meditasi, ya, sering melakukan meditasi, ya, ketika saya sudah meditasi berulang-ulang, tiap minggu ke wihara meditasi, di rumah juga meditasi, kok sepertinya saya belum sampai ya, kok saya belum mencapai ya, kok begini-begini saja ya, sehingga kemudian menjadi kendur semangatnya, ya, seolah-olah kita tidak mendapatkan apa-apa ya, dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, baik itu pengembangan dana, sila, maupun bhavana. Padahal sesungguhnya manfaat itu juga ada, walaupun sedikit, walaupun kecil. Tapi kadang-kadang kita ini kan maunya ya, cepat-cepat, maunya instan, ya kan? Nah, berdana sekarang langsung berbuah, ya kan? Latihan meditasi sekarang langsung mencapai tingkat kesuksesan. Semua butuh waktu, butuh proses, ya kan? Maka ketika kita mengalami titik jenuh, ya, mengalami kebosanan, ya, mengalami kondisi-kondisi yang tidak nyaman pada batin kita, ya, sehingga timbul kemalasan, ya, munculkanlah semangat, ya, semangat di dalam diri kita. Ya, semangat untuk berlatih, semangat untuk berdana, semangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Jangan sampai kehilangan yang namanya semangat, apalagi semangat itu mati. Nah, ibu sekalian, ketika semangat itu mati, semangat itu padam, maka tidak ada perjuangan. Tidak ada yang namanya usaha. Padahal ketika berharap ada perlindungan dalam kehidupan kita, nah, perlindungan itu tidak muncul tiba-tiba, sekonyong-konyong ada dalam kehidupan kita. Perlindungan itu akan ada, akan kita dapatkan ketika kita berusaha untuk apa? Meraihnya. Nah, kita berjuang, ya, kita berusaha. Nah, dalam perjuangan dibutuhkan yang namanya semangat, ya. Nah, dibutuhkan yang namanya semangat buat sekalian. Semangat ini akan membuat kita terpacu untuk apa? Ya, untuk meraih harapan, untuk mendapatkan perlindungan. Tanpa semangat sulit untuk meraih harapan. Nah, kekuatan yang berikutnya adalah ya, kekuatan konsentrasi. Ya, konsentrasi. Dari mana kekuatan konsentrasi ini? Ya, kekuatan konsentrasi ini tentu dari latihan meditasi buat sekalian. Nah, dengan konsentrasi kita menjadi tenang. Ya, tadi kita bersama-sama melatih, ya, mengembangkan pikiran. Ketika kita mengembangkan pikiran, melatih pikiran, ya, tadi kita berusaha untuk ya, fokus, mengabaikan objek-objek yang lain, muncul diabaikan, berusaha untuk fokus. Hasilnya apa? Ketenangan. Ketika seorang itu punya konsentrasi yang kuat, batinnya menjadi tenang. Nah, ketenangan itu juga dibutuhkan dalam kehidupan ini buat sekalian. Ya. Ketika kita berhadapan dengan permasalahan kehidupan, misalnya ketika beberapa bulan yang lalu COVID muncul, ada yang takut, ada yang panik, ada yang bingung. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Sehingga ya,
Kadang-kadang malah melakukan hal-hal yang tidak tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Maka di situ dibutuhkan ketenangan. Jadi ketika kita berhadapan dengan masalah kehidupan, kesulitan kehidupan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dibutuhkan yang namanya ketenangan. Nah, ketenangan itu bisa tumbuh, bisa muncul ketika kita latihan, kita konsentrasi. Ya, melatih konsentrasi terus-menerus. Ya, latihan-latihan. Nah, seiring dengan latihan-latihan, itulah ketenangan semakin kuat, semakin kuat. Nah, ketika ketenangan itu kuat dalam diri kita, ya, ketika kita menghadapi masalah kehidupan, persoalan kehidupan, ya kita tidak mudah tergoncang. Kenapa? Kita punya ketenangan. Nah, dalam ketenangan itulah kita mudah mencari solusi. Ya. Nah, dan tentunya solusi-solusi yang baik untuk diri kita, Ibu sekalian. Nah, kekuatan yang selanjutnya adalah kekuatan perhatian. Yang perhatian. Kekuatan perhatian ini ya juga ya, muncul tumbuh ketika kita ya melatih batin kita, Ibu sekalian. Ya, ketika kita vipassana, ya, Ibu sekalian, kita diajak untuk ya melatih perhatian kita, ya. Sadar dengan apa yang kita lakukan. Sadar dengan proses-proses yang muncul dalam kehidupan kita, yang tentunya bercorak anicca, dukkha, dan anatta. Ya. Ketika kita melatih, menyadari bahwa corak kehidupan ini anicca, dukkha, anatta, ya nantinya akan muncul pemahaman, pengertian dalam diri kita. Dengan pengamatan-pengamatan itu akan muncul pengertian-pengertian, pemahaman. Oh ya, hidup ini seperti ini. Ketika ada perubahan-perubahan, oh ya ini adalah anicca. Inilah ketidakkekalan. Kenapa muncul penderitaan? Ya karena kita masih melekati yang anicca itu, yang tidak kekal itu. Ketika kita melekati, ya justru yang muncul adalah ketidaknyamanan, penderitaan. Apa yang kita lakukan? Ya kita lakukan bahwa melepaskan kemelekatan itu. Tidak takluk dengan ya, kemelekatan itu. Kita berusaha untuk bangkit, ya, keluar dari kemelekatan itu. Tentu dengan pengamatan, dengan menyadari, dengan memahami bahwa ya, diri kita ini ya bercorak anicca, dukkha, anatta. Itulah kekuatan perhatian. Itu harus dilatih, dan terus dilatih. Kekuatan yang berikutnya adalah kekuatan panya, kekuatan kebijaksanaan. Nah, kekuatan kebijaksanaan juga muncul dari banyak faktor, Ibu sekalian. Muncul karena perenungan, ya, cinta maya panya. Nah, ketika kita merenungkan anicca, ya, ketidakkekalan, salah satunya merenungkan, misalnya ketika kita sakit. Nah, ketika kita sakit, kita merenungkan sakit itu. Oh iya, kemarin sehat, sekarang sakit. Ya. Jadi ada perubahan dalam kehidupan ini. Oh ini anicca, oh ini tidak kekal. Akan muncul kebijaksanaan, akan muncul pengetahuan di mana ya, bahwa dalam kehidupan ini ada perubahan ketika kita merenungkan anicca. Bisa juga muncul karena ya, sutta maya panya, belajar. Nah, ketika para upasaka-upasaka sekalian belajar dhamma, mau mendengarkan dhamma, diskusi dhamma, mengikuti kelas-kelas dhamma, ya kan, ya mendapatkan pengetahuan, menyerap pengetahuan, sehingga tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan, untuk perkembangan batin kita. Yaitu adalah ya, sutta maya panya. Jadi kebijaksanaan muncul karena pengetahuan-pengetahuan yang kita serap. Nah, yang ketiga adalah bawana maya panya. Ya. Kebijaksanaan yang muncul dengan latihan, ya, dengan ya, melatih konsentrasi, ya, melatih perhatian, ya, melakukan samatha bawana maupun vipassana bawana. Ketika kita mengembangkan batin kita, Ibu sekalian, akan muncul yang namanya kebijaksanaan. Nah, di sini
Nah, cara berpikir kita melihat kehidupan kita menjadi berubah seiring dengan latihan-latihan yang kita lakukan. Nah, kebijaksanaan yang muncul karena latihan dengan pengembangan batin ini, Bapak sekalian, kekuatannya lebih dahsyat dibandingkan dengan perenungan ataupun mendengarkan dhamma. Ya. Melalui pengetahuan dhamma. Karena dengan latihan tentu ya, secara tidak langsung akan langsung mengubah cara berpikir kita melihat kehidupan ini, menghadapi kehidupan ini. Nah, itulah Bapak sekalian, 5 kekuatan harus kita munculkan dalam kehidupan kita. Kekuatan keyakinan, kekuatan semangat, kekuatan konsentrasi, kekuatan perhatian, dan kekuatan kebijaksanaan. Ketika kita memiliki kekuatan-kekuatan itu, maka akan muncul yang namanya perlindungan di dalam diri kita. Ya, kita akan mampu menghadapi kehidupan ini dengan baik dan bijak, Bapak sekalian. Ketika kita harus berhadapan dengan kesulitan hidup, kita tidak main hantam kromo. Ya, mencari perlindungan di luar diri kita. Ya. Perlindungan di luar diri kita itu belum aman. Ya. Perlindungan yang aman adalah perlindungan yang muncul dalam diri kita, Ibu sekalian. Maka Ibu sekalian, seperti di awal tadi, ya, saya menyuplikan kalimat yang ada dalam Dhammapada, Dhammo hawe rakati dhamma carinti. Dhamma akan melindungi mereka yang praktekkan dhamma. 5 kekuatan yang ada dalam Bala Sutta tadi, Bapak sekalian, itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita ketika kita ya mau mampu mempraktekannya. Ya, mungkin kita menyerap, tahu ya kekuatan keyakinan, kekuatan semangat, kekuatan konsentrasi, kekuatan perhatian, kekuatan kebijaksanaan. Tahu itu sebagai kekuatan. Teorinya kita tahu, tetapi kalau kemudian kita tidak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, maka ya kita tidak akan mendapatkan perlindungan. Jadi Bapak sekalian, kekuatan dhamma akan menjadi perlindungan ketika kita belajar dan praktek dhamma. Ya, dalam kehidupan ini ya, kita tidak boleh kalah, apalagi menyerah. Ya. Ketika kita kalah atau mungkin menyerah, ya kita tidak akan meraih apa yang menjadi harapan kita. Tentu dengan tema pada malam hari ini, kita ingin mendapatkan perlindungan. Nah, tentu perlindungan yang muncul dari dalam diri kita. Nah, supaya perlindungan itu ada, tumbuh, muncul dalam diri kita, mengiringi langkah kita mengarungi kehidupan ini, ya 5 kekuatan dhamma tadi harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa dipraktekkan, ya hanya menjadi pengetahuan dan tidak kuat, Bapak sekalian. Mari ya, kita berusaha untuk menjadikan dhamma sebagai kekuatan yang dahsyat untuk menjaga ya, diri kita sehingga kita mampu menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Sehingga kita punya kesiapan mental untuk menghadapi proses kehidupan ini. Apapun prosesnya, ketika kita mempunyai kesiapan mental, karena kekuatan dhamma yang kita praktekkan tadi, maka ya, kita tidak akan mudah ya, terluka batin kita. Kita tidak akan mudah terguncang batin kita. Sejatinya kalau kita ya, jatuh, mampu bangkit. Jatuh, bangkit lagi. Seperti itu. Inilah pemaparan dhamma yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat ya, buat para upasaka-upasaka sekalian, dimanapun berada. Semoga bisa menjadi perenungan, bahan motivasi, bahan inspirasi untuk menghadapi kehidupan ini. Carilah perlindungan yang aman, yaitu kembali ke jalan dhamma, bukan mencari perlindungan di luar diri kita. Semoga Tiratana melindungi, Sabya Sata Bawan Sudata, semoga semua makhluk berbahagia.
Baiklah, terima kasih Bante atas sesi Dhamma Desananya. Untuk selanjutnya, mari kita memasuki sesi tanya jawab untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jika ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa langsung menonaktifkan tombol mute-nya dan bertanya langsung kepada Bante. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Oke, untuk sementara Bante belum ada pertanyaan yang masuk. Kita tunggu Bapak Ibu. Oke, jika tidak ada pertanyaan untuk Bante, apakah ada pesan penutup untuk para umat VPDS? Baik, jika tidak ada pertanyaan kepada Bante, apakah ada pesan? Ya, para upasaka-upasaka sekalian, telah melakukan kegiatan puja, memperbarui sila, bermeditasi, mendengarkan dhamma. Ya. Dhamma yang saya paparkan tadi, ya, bertujuan agar kita bisa mencari pelindungan yang aman, pelindungan yang utama yaitu dengan menjaga dhamma yang sudah kita serap, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi kekuatan yang dahsyat untuk menghadapi segala proses kehidupan yang kita alami dalam kehidupan ini. Terus selanjutnya,
Akan blessing, berikan pemberkahan kepada upasaka-upasaka sekalian. Semoga para upasaka-upasaka sekalian dimanapun berada, mendapatkan kesehatan, kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Jangan lupa, saya mengingatkan kembali, di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus kuat, kita harus tegar, kita harus tetap semangat, dan tetap mengedepankan disiplin protokol kesehatan, dan mengikuti anjuran pemerintah. Dengan cara seperti itu, kita akan terjaga, orang lain juga terjaga. Tentunya, kebajikan-kebajikan yang kita lakukan ini juga akan menjadi berkah buat kehidupan kita. Dengarkan dengan keyakinan, dengan kesungguhan. Saparoga winimoto, sapa santa pawacito, sapa weramati kanto niputo catuang pawa, sapiteo viwacanto, saparoga winasato, mate pawatwantarayo suketika yuko pawa, api wadana selesa nicang udapacaino, Cataro dhamma wadanti ayuwano sukang balang teatalada sukita wirula buddha sasane aroga sukita hota sahasa penyatipi pawatu sapa manggalang rakanto sapa dewata sapa buddhanu pawena sadasoti bawantu te Bhavato sapa manggalang rakanto sapa dewata sapa dhammanu pavena sadasoti bhavantu te Bhavato sapa manggalang rakanto sapa dewata sapa sanggano pavena sadasoti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Baik, kami segenap keluarga VPDS dan umat yang hadir mengucapkan terima kasih banyak kepada Bante atas waktu dan kesempatannya atas Dhamma Desana yang diberikan. Dan kami juga meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik dalam ucapan dan perbuatan, baik disengaja ataupun tidak disengaja kepada Bante. Lalu kemudian jika Bante ingin beristirahat dan meninggalkan ruangan Zoom, kami persilahkan.